Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan progres dari proyek yang sedang kami kerjakan, yaitu Toxic Comments Classification. Di sini kami diharuskan untuk dapat menentukan suatu komen apakah termasuk ke dalam komen yang toxic atau tidak. Grup kami terdiri dari 4 member, yaitu Hans Christian Konrad, Nixon Leonard Chandra, Daniel, dan juga saya, Marty Jenis. Ini kami menggunakan dataset yang kami dapatkan dari website Kaggle dari Toxic Comment Classification Challenge yang diadakan oleh Jigsaw. Dataset ini mengandung comments dari Wikipedia Self Page Edit. Di sini kami menghadapi multi-class classification problem, di mana sebuah komen dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas. Maka dari itu, di sini kami berusaha untuk dapat membangun model yang mampu untuk mengklasifikasikan comments ke dalam beberapa kelas berbeda dari suatu comments toxic, di antara threats, obscenity, insults, dan juga identity-based hate dalam komen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap getting prepared. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menggunakan command line ini. Command line ini berguna untuk menggunakan file.json agar kita bisa mengakses Kaggle. Kalau berhasil masuk, maka print done. Kemudian ini ada pip install yang berguna untuk install Kaggle ke Google Colab agar kita bisa menggunakan Kaggle di Google Colab. Nah, di sini ada command line yang berguna untuk mendownload si dataset yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ini berguna untuk mengunzip file yang kita download dari Kaggle. Kemudian kita akan menambahkan library yang kemungkinan tidak ada di Python seperti catboost dan word cloud itu sebenarnya tidak di Python melainkan external library. Kemudian ini ada import library. Ini adalah library yang akan kita gunakan. Ini seperti library biasa yang ada di Python. Kemudian ini library yang kita jaga-jaga masukkan ada word cloud dan catboost. Kemudian ini ada load data. Kita load data CSV yang tadi ingin kita gunakan. Dan ini low memory equals false. Ini berguna untuk force low memory-nya menjadi false. Untuk jaga-jaga aja sebenarnya agar tidak lemot. Kemudian ada data understanding. Di sini kita hanya ingin cek dataset kita itu seperti apa sih. Kita bisa lihat di sini. Oh, ternyata head dari train.df itu kayak gini dan tail dari train.df itu kayak gini. Kita mau lihat ternyata kalau ID dan comment text itu di type-nya object, dan yang lainnya kayak toxic, cyber toxic, obscene, threat, insult, and identity hate itu di type-nya int64. Dan kita juga bisa lihat kalau semuanya ini setara non-nullnya. Kita bisa bilang kalau nggak ada missing value. Kemudian selanjutnya di sini kita mau lihat statistika dari train.df. Selanjutnya kita bisa pastiin kalau dataset kita nggak ada missing value di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke data cleaning. Di data cleaning ini kita akan membersihkan data kita dengan menghapus semua karakter yang tidak kita butuhkan. Misalnya \n, angka yang berdiri sendiri, titik 2, dan lainnya. Sama dengan juga ada apostrophe s dan apostrophe lainnya. Lalu kita buat function clean comment. Di sini kita membuat semua komen yang menjadi lowercase karena di model kita uppercase dan lowercase tidak berpengaruh. Kita remove semua \n, apostrophe s, apostrophe ve, semua digit yang berdiri sendiri, dan semua punctuation yang ada seperti sama dengan dan lain-lain. Di sini juga kita remove white space yang berlebih. Lalu kita panggil aja clean komennya dan implementasikan ke train.df dan test.df bagian comment text melalui .map lambda. Lalu sudah kita tampilkan lagi dan kita bisa lihat bahwa function kita sudah berjalan dan karakter yang tidak dibutuhkan sudah hilang. Lalu ke data exploration, di sini kita menampilkan dan mengeksplorasi lebih lanjut data yang kita miliki. Kita tampilkan dengan bar diagram pertama-tama untuk setiap kelas yang memiliki value 1. Lalu sini kita tampilkan lebih lanjut lagi dengan jumlah dari tiap value 0 dan value 1 tiap kelasnya. Lalu kita tampilkan dengan histplot atau histogram dari tiap kelas yang memiliki value 1 dan value 0 juga. Dan terakhir kita menunjukkan correlation matrix untuk mengetahui korelasi tiap kelasnya. Nah, di sini misalnya 0,74 berarti kelas obscene memiliki korelasi yang cukup kuat dengan kelas insult. Maksudnya apa? Jadi komen yang termasuk dari kelas obscene kemungkinan besar juga akan termasuk dari kelas insult. Seperti itu. Oke, kita udah sampai di tahapan workflow data preprocessing. Nah, di sini kita pertama merge si test set dengan test labelsnya pakai pandas. Terus karena ada value dari labelsnya yang masih min 1, kita mau filtering. Terus habis kita filtering, kita overview pakai head dan tail dari test data frame. Nah, kita lihat itu labelsnya udah zeros or ones. Nah, setelah itu kita lanjut ke tokenization. Di sini kita pakai TF-IDF factorizer. Nah, kita convert si comment text dari train dan test. Terus untuk white train white testnya itu kita ambil cuma satu label untuk baseline modeling. Nah, kita pilih si toxic. Nah, kita lanjut lagi ke tahapan workflow selanjutnya, itu ada modeling. Nah, di modeling kita sementara pakai logistic regression, kita fit predict, kita compare side to side labelsnya sama predictionnya. Oke, nah ini sekilas. Setelah itu kita lanjut ke tahapan workflow yang namanya evaluation. Di sini kita bisa print accuracy score dari model kita pakai white test white pred yang udah ada. Terus kita pakai juga classification report untuk ngelihat lebih detail precision recall F1. Nah, di sini juga ada accuracy. Sejauh ini untuk project kita udah sampai sini dan ini masih on progress. Kedepannya kita bakal optimize lagi untuk overall notebook kita. Sekian dan terima kasih. Ini project dari kelompok kami Toxic Comments Classification.